eh, Prodi Desain Interior, Bapak-bapak dosen lain yang saya hormati. Terima kasih dulu sebelumnya sudah memberikan saya waktu, ruang, dan juga mengundang saya untuk membagi pengalaman saya tentang bagaimana sih setelah lulus dari isi dan pasar itu kita di lapangan itu seperti apa? Apakah kita kuliah di isi itu hanya sebatas membawa titel aja atau pelajaran-pelajaran di isi itu sangat berpengaruh terhadap lapangan? Nah, di sini saya akan memaparkan kembali tentang konsep lokal sebagai identitas daerah. Nah, di mana dengan saya sendiri, Iwayan Putra Aryawan, yang lulusan dari ISI Denpasar, Desain Interior. Nah, di sini konsep lokal sebagai identitas daerah itu memang adalah proyek yang sedang saya lakoni saat ini, di mana saya melakukan perjalanan di berbagai daerah, di mana saya berkecimpung di dunia pemerintahan yang membutuhkan sebuah desain arsitektural yang bernafaskan kearifan lokal di daerah tersebut. Nah, di sini dalam konteksnya ini adalah proyek yang selama ini saya jalani itu adalah proyek bendungan, di mana yang titik fokusnya itu adalah kepada FASUM atau fasilitas umum penunjang yang ada di bendungan itu. Sebelum itu, kembali ke dasarnya dulu, apa itu sebuah bendungan? Bendungan itu adalah sebuah eh, mega proyek yang diadakan di Indonesia sendiri yang bertujuan adalah untuk membendung air di mana di sebuah kawasan atau daerah atau kepulauan yang daerah-daerah tertentu itu dia membutuhkan kapasitas tampungan air yang bertujuan agar pengairan di sebuah daerah itu berjalan lancar, di mana pada saat panen yang biasanya Indonesia panen itu sekali, itu bisa dilakukan 2 kali sampai 3 kali dalam setahun. Nah, itulah fungsi daripada bendungan itu sendiri. Nah, kemudian pemerintah sendiri itu mulai mengembangkan tentang konsep bendungan, di mana bendungan ini yang merupakan area berbahaya, sekarang dikembangkan kembali menjadi area wisata yang memiliki potensi-potensi di tempat itu sendiri. Oke, itu sih penjelasan awal dulu tentang apa yang nanti akan saya bahas, dan titik fokus dalam pembahasan ini itu apa? Yaitu adalah desain arsitektural fasilitas umum yang ada di bendungan. Cuman sebelum itu, mari kita berkenalan dulu. Uh, Perkenalkan, saya sendiri itu sudah saya jelas tadi, saya Iwan Putra Aryawan, di mana di sini saya adalah seorang interior designer dan landscape designer yang dalam perjalanan saya adalah di sini saya angkatan 2014, di mana saya lulusnya itu di tahun 2019. Nah, dalam proses saya perkuliahan ini, ketika memasuki isi dan pasar, ada sebuah tanda tanya yang ada di benak saya, apakah pilihan saya ini benar, apakah pilihan yang selama ini saya lakoni itu sejalan setelah saya lulus. Nah, setelah saya berproses, saya mengikuti pelajaran dan mata kuliah yang ada dengan antusias yang tinggi, akhirnya saya mendapatkan sebuah jalan di mana oh ini cocok kepada diri saya sendiri. Di samping itu dari pribadi saya sendiri memang orangnya suka sebuah tantangan ya. Nah, jadi di sini di dalam kuliah pun sepak terjang saya terhadap dunia kerja itu memang dari kuliah saya sudah mulai mencoba merintis di lapangan, di mana di tahun 2016 dan 2019 itu saya mencoba ikut dengan teman saya untuk ke studionya dia. Itu di sana saya sebagai junior interior designer yang bergelut di bidang arsitektur, desain interior, dan konstruksi.
Kemudian di tahun 2019 itu setelah saya lulus itu saya lanjut pengalaman saya kerja di sebuah perusahaan konsultan desain interior, yaitu CV Mia Fajar Desain Bali. Nah, kemudian setelah pengalaman 1 tahun saya berada di kantor mengikuti proses, saya sebagai seorang drafter, saya mengalami proses sebagai seorang desainer, dan juga saya mendapatkan sebuah tugas menjadi project manager itu seperti apa. Nah, itu saya semua alami di dunia kerja. Nah, cuman sebelum saya mencapai di bekerja di CV ini buat teman-teman yang angkatan-angkatan baru dari 2019 bahkan sampai 2021, yang saya hanya tekankan adalah kalian harus serius dalam mengikuti pelajaran yang ada di kampus, karena itu sangat berperan penting yang nantinya akan bekal kalian untuk di dunia kerja, di mana di dalam mata kuliah desain interior itu ada sebuah mata kuliah inti yang menurut saya sangat penting yang menentukan masa depan kalian nantinya di setelah kalian lulus, yaitu adalah kerja praktek. Atau bisa biasa orang-orang menyebutnya dengan magang. Nah, di sana itu dalam proses saya perkuliahan saya sempat ada melakukan pertentangan terhadap kurikulum, yaitu saya lebih baik lulusnya terlambat daripada kualitas kerja turun dan jelek di mata perusahaan tersebut. Jadinya saya lebih memilih untuk lulus itu diundur. Jadinya saya ada kemunduran lagi 1 semester demi mempertahankan kerja praktek saya selama 6 bulan di perusahaan tersebut. Cuman dampaknya itu dari kinerja saya yang baik, setelah lulus saya langsung diangkat oleh perusahaan yang tempat magang saya itu sendiri. Kemudian dari pengalaman saya 1 tahun selama di perusahaan tersebut, akhirnya saya mencoba membuka studio saya sendiri yang bernama Aurora Studio Design, di mana di tim saya saat ini sudah kami bergabung sampai ada 5 anggota. Kami bergerak di arsitektur, desain interior, dan desain landscape. Nah, kembali ke topik kita dalam pembahasan saat ini, kita itu mengangkat judul sangat menarik ya, konsep lokal sebagai identitas daerah. Nah, konsep lokal itu mungkin dari teman-teman Bali terutama yang saat ini kita taunya konsep lokal yaitu konsep Bali, tetapi konsep lokal itu setelah saya sepak terjang keluar, di mana saya sudah menjelajahi Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Sumbawa Barat, Sumbawa Timur, Ambon, Gorontalo. Setiap daerah itu ternyata punya karakteristik, kemudian punya identitasnya sendiri, di mana identitas-identitas tersebut harus kita angkat kembali. Ini loh yang kalian ini punya potensi untuk mengangkat pariwisata kalian, tetapi kenapa kok tidak diangkat? Nah, inilah peranan kita sebagai seorang desainer untuk mengangkat konsep lokal tersebut sebagai identitas daerah yang nantinya itu nanti bisa menjadi sebuah sebuah aset bagi masyarakat di daerah tersebut. Nah, oleh sebab itu dari pengalaman perjalanan saya, konsep lokal sebagai identitas daerah itu bisa saya definisikan sebagai sebuah konsep yang diciptakan dengan tujuan mengangkat potensi budaya dan kearifan lokal yang tersembunyi di suatu daerah dalam wujud arsitektural menjadi sebuah wujud arsitektural baru dengan kearifan lokal daerah tersebut yang dapat mengangkat kembali identitas daerah tersebut yang melekat di pikiran dan hati masyarakat. Jadi kalian ini menciptakan konsep ya, konsep lokal. Otomatis masyarakat ini harus tahu dulu dengan kearifan lokalnya dia, sehingga nanti dari hasil desainnya itu akan melekat di pikiran mereka dan di hati mereka bahwa wah, ini desain memang karakter kita, ini punyanya daerah kita ini.
Nah, dari sanalah daerah tersebut punya kebanggaan tersendiri dengan desainnya kita. Nah, potensi budaya dan kearifan lokal di sini yang saya sebut itu diantaranya yang pertama itu bisa dari cerita kuno atau sejarah nenek moyang daerah tersebut yang perlu kita angkat ke dalam desain arsitektural, rumah adatnya, pakaian adat, tarian adat, senjata adat, gamelan, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat kan emang apa sih yang bisa kita angkat dari pakaian adat, tarian adat, senjata adat, gamelan itu kan kalau dilihat dari segi bentuk itu kontras, tapi kita bisa mengambil soul-nya, misalnya kayak rumah pakaian adat. Pakaian adat itu yang soul yang kita angkat untuk arsitektural itu seperti apa? Misalnya pakaian adatnya, oh ada motif ornamen, ragam hias yang bisa kita aplikasikan kembali ke desain arsitektural. Kemudian permainan warnanya, tone warnanya, color-nya itu bisa kita mainkan di rumah adat tersebut, gitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ini kan saya ingin saling sharing ya, dalam artian ini bukan cara mendapatkan konseptual secara umum itu tidak, tapi cara mendapatkan konseptual itu dengan cara saya sendiri. Selama saya berproses 1 tahun ini di luar, itu bagaimana sih cara saya mendapatkan konsep lokal itu? Yang pertama, melakukan survei lokasi bangunan. Nah, ini buat teman-teman, adik-adik lainnya mungkin sudah umum ya. Kalian pasti di mata kuliah desain interior, gambar teknik, atau desain konseptual, pasti kalian selalu disuruh untuk survei lokasi. Nah, survei lokasi ini pasti pada umumnya adalah ya udah kita survei lokasi bangunannya aja. Tapi lebih dari itu adalah kita mempelajari lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan di sekitar itu seperti gimana sih lingkungan sekitarnya? Apakah ada potensi alamnya, iklimnya seperti apa, kemudian kenapa bangunan ini berbentuknya seperti ini, iklimnya ini. Nah, itu semua ada tujuan. Makanya saya secara pribadi perlu melakukan sebuah proses survei lokasi bangunan yang memiliki identitas lokal. Kemudian lanjut, berinteraksi dengan penduduk lokal. Nah, ini sangat wajib harus kita lakukan karena selain kita melihat bangunan, kita juga harus berinteraksi dengan penduduk lokal. Seperti apa sih karakter daerah yang tempat mereka tinggal? Karena gini, kadang di beberapa daerah seperti Sumbawa, Lombok, itu ada beberapa penduduk lokal yang asli dan ada juga penduduk lokal yang pendatang. Nah, di sini kita harus bisa membedakan dan pintar-pintar, atau bisa bahasanya kita sebagai seorang desainer, terutama khususnya desainer interior itu harus peka. Nah, kadang kalau kita bertemu penduduk, kita harus bawa dulu nih referensi tentang apa yang kita mencari. Misalnya contoh seperti gambar di sini itu, ini adalah rumah adat dalam Loka, itu rumah adat khas Sumbawa milik Kesultanan. Nah, dari bahan ini nih kita harus mengulik lagi informasi apa sih yang menjadi karakter dari bangunan ini. Nah, biasanya terkadang ada penduduk yang dia tahu secara pasti, tapi ada yang tidak mengakui. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Makanya tantangan saya selama di luar itu adalah untuk survei penduduk lokal ini memang saya memerlukan waktu, kemudian adaptasi dengan warga lokalnya tentang kebudayaannya mereka, kesenian, dan yang paling penting adalah kepercayaan gitu. Karena kepercayaan di sini kan bisa menyangkut hal pribadi, kemudian ada juga kepercayaan yang menurut agama mereka masing-masing. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kemudian lanjut, mengunjungi situs peninggalan. Nah, ini sangat perlu juga kita lakukan, dan saya pribadi selagi saya survei di Sumbawa, di mana proyek saya berada di Sumbawa, saya harus tahu di sini ada tidak situs peninggalan, yang dalam artian selain saya dapatnya dari internet, saya ingin melihat langsung. Nah, tujuan kita melihat langsung itu adalah kita merasakan struktur bangunannya, kita bisa melihat lebih detail struktur bangunannya, kita merasakan elemen interiornya, nuansa, kemudian suasana bangunan,
apakah dia menciptakan kesan megah atau kesan penghawaan yang sejuk. Nah, kita harus rasakan secara langsung karena itu sangat berpengaruh kepada desain yang akan nanti kita ciptakan. Kemudian yang terakhir adalah ya ini adalah jelajah interior, jelajah internet. Nah, jelajah internet ini memang cara yang paling cepat untuk mempelajari sebuah kearifan lokal. Nah, cuman jelajah internet ini tidak lengkap juga tanpa elemen-elemen yang sebelumnya seperti melakukan survei, berinteraksi dengan penduduk, pengunjungan situs peninggalan. Nah, jelajah internet ini adalah bagian di mana saya mempelajari berbagai sudut pandang di internet tentang konsep kebudayaan dan kesenian yang akan kita angkat sebagai konsep arsitektural. Nah, jadinya dari hasil kita survei interaksi dengan penduduk lokal, setelah kita lihat langsung situs peninggalannya. Nah, sekarang kita perlu nih masukan-masukan dari warga-warganet yang dalam artian misalnya kayak berita harian, kemudian tentang yang menjelaskan kebudayaan Sumbawa itu seperti apa, karena ada beberapa situs yang memang agak sedikit ambigu gitu. Nah, jadi dari 4 hal ini sangat penting harus kita lakoni, dan saya juga selalu lakoni berulang-ulang walaupun tempat yang berbeda. Mungkin dari 4 ini bisa adik-adik dan teman-teman bisa jadi acuan ya dalam nanti kalian kuliah itu ketika dituntut oleh dosen untuk menciptakan sebuah konsep lokal itu apa sih tahapan yang harus kalian lakukan. Itu di awal bisa dengan mencoba dari tahap yang saya kembangkan dan saya rasakan selama saya berada di luar Bali. Nah, di sini untuk proyek itu banyak, ada lumayan lah sekitar 5 proyek yang saya sedang jalani saat ini, di mana mungkin untuk proyek yang sudah selesai itu saya di sini bahas 2 aja ya, di mana di sini yang pertama itu saya ingin membahas tentang proyek saya di Bendung Rababaka Kompleks, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin kalau kita lihat dari referensi desain interior, kita lihat referensi dari internet, desain itu bagus-bagus, tapi ketika saya paparkan ini desainnya, kok cuman gini aja, wah, tapi jangan anggap enteng. Tantangan saya selama desain di luar itu adalah terkadang desain itu pikiran kita liar, tapi kita harus bisa membatasi liarnya itu seberapa, karena tantangan saya selama di luar itu adalah selain saya mendesain, saya harus mengerti tentang semua hal. Nah, ini juga menyangkut tentang desain interior. Kalian yang nantinya akan menjadi seorang desain interior itu kalian harus peka terhadap yang pertama, selain kalian mendesain, itu kalian harus peka terhadap sumber daya manusianya. Nah, kenapa sumber daya manusia? Karena sumber daya manusia itu sangat penting dalam mewujudkan konsep kita. Contoh, kita konsep restoran bagus-bagus, tapi tukang atau ahlinya yang tidak ada mengerjakan buat apa gitu. Jadinya desain itu sangat kita, terutama saya akan survei dulu. Makanya itu yang kita tidak tadi lihat itu adalah survei penduduk lokal itu, mereka itu punya potensi apa sih yang mereka biasanya lakukan ketika membuat sebuah bangunan arsitektural. Nah, itu kita pelajari. Bandung Rababaka Kompleks di sini adalah proyek pertama, di mana proyek pertama saya di pemerintahan, khususnya BWS, Balai Sungai Wilayah. Nah, ini bendung ini sebenarnya tujuannya adalah, titik pusatnya adalah bendung, yaitu adalah meninggikan debit air. Itu tujuan dari bendung. Tapi melihat situasi dan potensi, bendungan ini memiliki potensi alam yang bisa dijadikan objek wisata, sehingga titik pusat dari saya desain ini adalah gazebo-nya. Tapi bukan sekedar gazebo. Saya melakukan desain hanya sebuah gazebo loh, yang ini butuh desain yang sangat berproses sampai beberapa kali revisi sampai mendapatkan karakter lokal di daerah tersebut. Nah, bagaimana saya berprosesnya itu? Nah, yang pertama itu kembali itu saya harus tahu dulu apa sih kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Dompu ini.
Nah, itu yang pertama melakukan survei. Yang pertama itu rumah khasnya di sana adalah bangunan adat khasnya di sana adalah Uma Jompa namanya, atau rumah panggung khas daerah Dompu. Nah, sebenarnya fungsi utama dari ini hampir mirip kayak di Bali ya, konsepnya itu adalah lumbung, tempat penyimpanan padi. Hanya saja bentuk dan strukturalnya itu adalah pakem dari nenek moyang mereka yang tidak bisa kita ubah ya. Nah, di sini jadinya di sini apa namanya yang saya lihat itu adalah bagaimana sih konsep struktural, kemudian materialnya, bentuknya, atapnya itu sangat benar-benar kita harus peka. Misalnya konsep panggungnya, dia menggunakan struktur kayu, kemudian bentuk papan, misalnya bisa kita lihat di sini bentuk pintu, kemudian ada listnya, nah kemudian bentuk atapnya, kemudian ada simbol. Nah ini kita harus telusuri, kita harus survei ke masyarakat. Apa sih makna dari setiap elemen ini? Apakah punya arti? Apakah punya makna? Apakah konsep ini bisa kita kembangkan atau tidak? Nah itu makanya kita perlu melakukan interaksi kepada penduduk lokal gitu. Kemudian dalam menciptakan desain itu pasti kita ingin menciptakan desain yang bagus. Otomatis selain mensurvei rumah adatnya, saya juga harus tahu nih ragam hias di Kabupaten Dompu, NTB, Nusa Tenggara Barat itu seperti apa sih. Nah, oleh sebab itu saya harus survei kain tenunnya, apakah ada motif yang sama yang saya temukan, kemudian apakah di beberapa jalan selama saya survei itu menemukan sebuah ukiran, dan apakah ukiran ini diaplikasikan di tempat lain, ternyata diaplikasikan di tempat lain, dan berarti oh ini memang identitasnya. Kemudian saya menemukan lagi nih di bendungan di sebelah dari Bendung Rababaka, yaitu adalah pintu masuk Bendungan Mila. Saya menemukan ornamen yang sama, sehingga dari hasil survei saya mengangkat kesimpulan, oh bentuk ornamen dari Kabupaten Dompu itu adalah seperti ini, sehingga saya harus kembangkan lagi di desain gazebo saya. Nah, proses pengembangan konsepnya itu adalah yang pertama dari rumah adat. Nah, setelah kita foto, itu kita buat dulu konsep awal kita mau bikin seperti apa. Jadinya cara saya adalah mengikuti dulu bentuk yang sebelumnya dengan bentuk yang baru. Hanya saja saya memasukkan beberapa unsur material ya, di mana secara struktural material yang saya gunakan ini adalah dari kolomnya ini adalah kolom beton, walaupun rumah aslinya itu adalah menggunakan kayu. Kenapa saya menggunakan kolom beton? Karena selama saya melakukan survei di daerah Bendung Rababaka atau Kabupaten Dompu, kan kita melakukan interaksi penduduk lokal nih. Nah, kita jadinya tahu ternyata di kawasan ini penduduknya itu agak ekstrim. Ekstrim itu dalam artian apa? Mereka kalau melihat kayu langsung diambil walaupun itu fasilitas umum. Mereka melihat papan langsung diambil. Jadinya di sana itu karakternya masyarakatnya agak sedikit keras. Jadinya kita harus tahu nih, harus peka. Wah, kita nggak bisa memanfaatkan material yang ada, karena jikapun kita tetap mempertahankan konsep yang ada, misalnya kayu, oke, pada saat pembangunan bagus, seminggu lagi tuh bakal hilang tuh gazebo gitu. Nah, makanya di sini sangat penting kita sebagai desainer itu peka, tahu apa sih pengembangannya, tapi biar karakternya itu tetap seperti bentuk gazebo gitu. Nah, setelah pengembangan itu baru kita masukkan ragam hiasnya, yaitu adalah tahap final. Nah, dari tahap final ini jadi kita tetap mempertahankan bentuk atap, kemudian bentuk ornamennya, kemudian kolom-kolomnya kita semua pelajari. Nah, di mana dari setiap fungsinya ini, kan dalam desain ini kita juga harus tahu ini
nanti diaplikasikannya ini biar bertahan itu apa sih materialnya, seperti atap multiroof, finishingnya warna merah, kemudian kita menggunakan dinding beton, kemudian 4 kolom beton tapi di finishingnya seperti tekstur kayu, kemudian lantainya ini juga dari dak beton dengan finishingan keramik motif kayu. Jadinya dalam artian secara bentuk itu tetap kita pertahankan konsep adatnya, tapi secara material kita kembangkan karena situasi kondisi yang kita pelajari di daerah tersebut agak ekstrim. Kemudian, nah ini adalah memadukan dari gazebo yang ada dengan konsep yang baru. Nah inilah apa namanya ornamen ini, ragam hias ini berpenting dalam sebuah desain. Nah desain ini penyampaian pengembangan konsep ini memang saya pilih dari yang paling sederhana karena proses yang sederhana ini akan terulangi di desain-desain lainnya dalam skup yang besar, misalnya bangunan lantai 2, restoran, interior, prosesnya akan sama. Gitu. Jadi saya pilih objek yang paling sederhana yaitu adalah gazebo ini sendiri. Di samping itu, dalam kita mendesain, desain yang kita ciptakan itu nantinya akan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat bahwa mereka itu punya potensi yang terpendam, tapi tidak mereka kembangkan. Makanya disinilah peranan kita sebagai interior itu, sebagai desainer yang mengangkat kembali sehingga menjadi jiwa mereka yang baru gitu, bahwa ini loh punya kalian harus jaga. Itulah fungsi dari desain. Nah, proses pengembangan desain berikutnya, nah dalam menciptakan proses konsep di sini, yang pertama itu tahap pertama kita harus saya itu sangat sebenarnya caranya sederhana ya. Dari foto kita duplikat dulu nih berupa garis. Nah, kita duplikat berupa garis. Nah, dari kita membuat sketsa, dari sana kita tahu oh garis ini karakter seperti ini. Oh, ada simbol yang berulang-ulang. Nah, ini harus kita ulangi. Nah, pengembangannya adalah hasil motif pertama dan hasil motif kedua. Hasil motif pertama adalah pengembangan dari tahap 1 dan 2, di mana kita tetap mempertahankan bentuk 8 yang dipola secara vertikal dan horizontal. Kemudian kita tahu bahwa ornamen ini berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, dari hasil motif 1 dan motif 2 ini nanti kita kembangkan ke dalam desain itu adalah nanti di misalnya contoh seperti motif kedua itu nanti diaplikasikan di pintu masuknya, kemudian motif pertamanya nanti kita aplikasikan di gazebo-nya gitu. Nah, ini tahap saya dalam presentasi kepada pemerintah itu adalah hasil final dari hasil revisi-revisi yang sekian panjang untuk menciptakan desain yang benar-benar berkarakterkan lokal, dan juga karakter ini menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung ke Bendung Rababaka itu sendiri. Sehingga dari hasil pengembangan itu saya buatkan 3D dan saya aplikasikan di dalam desain itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat gazebo-nya dengan elemen ragam hiasnya, di mana strukturnya tetap saya menggunakan struktur beton karena untuk menghindari vandalisme. Nah, kemudian bentuk gapuranya itu tetap berpedoman kepada rumah adat. Nah, ini aplikasi di dalam desain. Nah, antara dimensi manusia dengan bangunannya juga kita harus perhatikan, segi keamanan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari setelah proses saya di lapangan jadi.
Seperti kita lihat, sehingga walaupun ini berupa gazebo, tapi masyarakat di sana itu sangat antusias karena begini, perbedaan masyarakat di Bali dengan masyarakat di luar itu adalah Bali itu kita terbiasa dengan tempat wisata-wisata liburan yang dekat. Nah, tapi di luar itu mereka itu sangat haus akan hiburan. Nah, hiburan itu banyak, misalnya seperti tempat wisata, habis itu kemudian apa namanya objek-objek tempat mereka liburan seperti walaupun ini bendungan yang hanya tempat menampung air, tapi bagi mereka ini adalah tempat wadah mereka untuk merelaksasi, mereka tempat beredukasi bahwa oh kita warga Dompu punya ornamen ini loh. Nah nanti dari ini dari masyarakat sekitar dari suka melihat jadinya nanti akan terus bisa diaplikasikan di tempat-tempat mereka seperti rumah mereka sendiri. Nah, itulah tujuan saya tetap mempertahankan konsep lokal sebagai identitas daerah. Dan nah, setelah ornamen itu juga saya aplikasikan berulang kali di pagar pembatas itu, karena dengan pola yang berulang itu akan terus membuat psikologis si pengunjung itu akan terus mengingat kembali bahwa oh ini memang ornamen khas Dompu. Nah, dari konsep gazebo ini akan berkembang dari pemanfaatan lingkungan sekitarnya, misalnya konsep alamnya, bentuknya, posisi, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya itu tempat duduk, itu apa namanya sirkulasi orang datang, tempat parkir, itu sangat harus kita pikirkan. Nah, ini adalah potensi kawasan yang ada di Bendung Rababaka, di mana point view-nya itu adalah adanya sebuah danau buatan. Nah, ini yang di daerah ini adalah namanya Bendungan Mila. Jadinya dari Bendung Rababaka itu bisa melihat Bendung Mila. Nah, semua hal yang ada dalam gambar ini saling berkaitan, di mana orang datang, adanya pergola sebagai tempat mereka bersuah foto, kemudian adanya simbol PU yang artinya ini adalah hasil kerja dari PUPR Indonesia, di mana bisa menciptakan sebuah kawasan wisata yang berbasis edukasi. Nah, kemudian ada 4 gazebo yang kita siapkan bagi masyarakat yang berkunjung, ingin menikmati suasana. Nah, inilah tempat mereka. Jadinya selain estetis, juga kita sebagai desainer itu tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada dan hanya saja mengembalikan dengan bentuk yang baru, gitu, tanpa meninggalkan unsur-unsur yang lama. Nah, kemudian next di sini project kedua saya itu yang sudah jadi, di mana Astungkara di bulan Oktober ini bendungan ini akan diresmikan oleh Bapak Joko Widodo, di mana dalam proses persiapannya itu saya juga ikut dalam persiapan kedatangan Bapak Jokowi ya. Nah, di sini nama bendungannya itu adalah Bendungan Bintang Banu yang berada di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, Dompu, Sumbawa itu memang satu provinsi, yaitu adalah Nusa Tenggara Barat. Tapi walaupun beda satu provinsi, tapi dia tetap memiliki potensi-potensinya sendiri yang perlu diangkat kembali. Karena di sini saya menemukan kasus baru adalah ini adalah punyanya mereka, tapi mereka tidak mengakui ini punyanya mereka gitu. Nah, untuk itulah makanya kita perlu melakukan survei lokasi, melakukan interaksi kepada penduduk lokal, mengunjungi situs peninggalan, jelajah internet. Nah, dari keempat itu kita simpulkan dan mendapatkan bentuk yang baru. Nah, dari di mana di Bendungan Bintang Banu ini saya membuat konsep hampir sama juga, fasilitas umum, hanya saja terpusatnya adalah namanya gardu pandang atau area pandang, yang nantinya
bisa menjadi objek wisata di Bendungan Bintang Bano. Nah, yang kita lihat ini adalah peta desain saya tentang Bendung Bintang Bano. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri itu adalah area Pasum. Pasum itu adalah fasilitas umum, di mana di area Pasum ini terdapat kantor dinas, kemudian rumah dinas, musola. Kemudian di bagian depannya itu adalah gardu pandang yang menjadi objek inti dari kegiatan wisata di bendungan ini. Kemudian ada akses masuk dari sebelah kiri bawah itu. Nah, ini ada dua jalur, di mana pertama jalur menuju Pasum dan jalur menuju tubuh bendungan. Nah, disinilah peranan kita sebagai desainer bisa memisahkan yang mana sih objek privat, yang mana objek publik. Objek privat di sini adalah objek-objek yang hanya boleh dikunjungi oleh pengelola bendungan. Nah, karena di sini nih ada namanya tubuh bendungan. Nah, tubuh bendungan inilah yang berfungsi membendung air dengan tampungan sekian juta liter yang nantinya dialiri melalui namanya spillway ini untuk dibagikan ke setiap daerah, sehingga pembagian air di setiap daerah itu merata, sehingga konsep panen mereka di setiap tahunnya dari 1 kali panen bisa mencapai 2 dan 3 kali. Nah, untuk tadi kan 3D. Nah, sekarang wujud lapangannya seperti apa? Nah, wujud lapangannya adalah seperti ini gitu. Jadi di dalam kondisi ini masih dalam proses ya, tapi ini proses yang portfolionya ini di bulan April, di bulan Januari, di bulan Mei sampai Juni. Nah, bisa kita lihat di sini saya walaupun mendesain, tapi kita tetap melakukan quality control konsep, dalam artian konsep ini apakah lepas dari jauh lepas dari konsep yang kita buat atau masih dalam jalurnya gitu. Nah, sini itu ada tetap area Pasum yang kemarin berproses, kemudian area spillway proses main dam, kemudian di sini ada namanya area downstream. Nah, di sini terowongan pengelak ini area masuknya pembagian air. Nah, cuman di sini saya tidak mau membahas bendungannya, saya hanya membahas area yang akan saya desain itu adalah area ini. Nah, makanya diperlukan survei lokasi, dalam artian ketika kita melakukan survei ini, kita tahu, oh ini ada potensi nih, potensi alam, di mana posisi-posisi ini akan berpengaruh terhadap bangunan itu. Misalnya, gardu pandang, di sini ada potensi genangan yang harus dilihat, otomatis posisinya dia itu harus agak menjorok ke genangan. Kemudian dari kantor dinas punya background pegunungan. Nah, ini sangat cocok ditaruh karena itu akan berdampak pada area meetingnya. Jadinya pola pikir kita sebagai desainer itu sudah langsung refleks arahnya ke sana gitu. Nah, cuman dalam proses saya refleks berpikir itu, makanya di sini buat adik-adik sangat saya tekankan, apapun mata kuliah yang kalian jalani, itu semua di kampus sudah dibuat secara struktur. Hanya saja kalian kan dari anggapannya seperti bayi yang belajar berjalan, jadinya dikasihnya itu bertahap. Makanya ada gambar teknik, yang kalian diajarkan tentang cara menggambar, interior 1, yang kalian diajarkan pola ruang, zonasi, sirkulasi, kemudian interior 3, 4, 5, di mana kalian nanti akan dari proses gambar, kemudian zonasi, sirkulasi dan kebutuhan ruang, kebutuhan manusia, kemudian lanjut ke pengembangan konsepnya kalian seperti apa. Nah, proses-proses itu harus kalian ikuti secara serius gitu. Walaupun kita lihat kondisi kalian sekarang, kita lagi pandemi, tapi itu bukan jadi alasan kita untuk bermalas-malasan, karena masih ada internet, masih bisalah kita survei jalan-jalan. Nah, itu fungsi dari survei lokasi. Jadi buat pesan kakak, seriuslah kalian dalam
mengikuti pelajaran, karena nanti yang ada di depan kalian adalah yang yang kakak tunjukkan di depan kalian. Kalian akan berkecimpung di dunia sini. Dalam artian di sini kakak mengambilnya yang ini. Nah, setelah melakukan survei itu, saya itu melakukan survei pengenalan tentang masyarakat Sumbawa. Jadinya apa sih arti masyarakat Sumbawa? Yaitu adalah, atau bisa di sana itu dibilang tahu Samawa atau penduduk asli Pulau Sumbawa. Secara etimologi itu katanya itu terdiri dari kata tahu yang arti orang, tanah artinya tanah, Samawa artinya Sumbawa. Jadi gini, di beberapa daerah di luar Bali itu masih menganut pakam namanya suku adat gitu. Jadi di provinsi NTB sendiri itu terbagi bisa cara bagi jadi tiga, yaitu adalah suku Sasak yang ada di Pulau Lombok, suku Samawa yang ada di Sumbawa, dan suku Mbojo yang ada di Dompu. Gitu. Nah, dari itu kita mempelajari mata pencarian mereka juga seperti apa. Oh, ternyata bercocok tanam di sawah dan di ladang, makanya dibentuklah bendungan ini. Nah, dari itulah konsep-konsep ini terbentuk. Selain itu, mempelajari tentang masyarakat, saya juga harus mencari kajian budayanya Sumbawa itu seperti apa. Oh, ternyata di Sumbawa itu punya potensi lokalnya itu adalah rumah adatnya, yaitu rumah kesultanan, kemudian busana adatnya, senjata adat. Nah, kita harus pelajari dulu dalam artian, oh ini ada rumah adat nih yang namanya rumah adat dalam lokal, yang merupakan di zaman dulu itu adalah kediaman raja-raja yang berasal di Kabupaten Sumbawa. Nah, kemudian busana adatnya ternyata ada pria dan wanitanya itu berbeda. Nah, kita juga harus peka melihat warna, ragam hias. Oh, ini cocok nih, yang kemungkinan bisa diaplikasikan di nanti dalam desain. Kemudian ada senjata adatnya yang selama saya survei itu, senjata ini sangat sering saya temukan di masyarakat luar. Jadinya di luar itu masyarakat itu sudah terbiasa membawa pedang. Nah, di sini pedang khas Sumbawa ini namanya kalewang atau senjata tradisional Tenggara Barat yang dipakai khusus kerajaan gitu. Nah, sehingga dari hasil survei di sana, saya mengangkat konsep yaitu adalah mengembalikan kejayaan Kesultanan Nusa Tenggara Barat. Dalam artian bukan dalam artian sistem kesultanannya ya, tapi Solda mengembalikan kejayaan kesultanannya. Jadi bangunan yang nanti tercipta itu, masyarakat yang melihat itu adalah, wah ini bangunan kita yang dulu nih sekarang sudah diperbaharui dan dipercantik. Nah, ini menjadi daya tarik baru buat daerah tersebut. Nah, cuman sebelum itu, apa sih Kesultanan Nusa Tenggara Barat ini? Di sini saya mengangkat rumah adatnya, yaitu adalah istana dalam loka, di mana selama saya survei dan berinteraksi pada penduduk lokal ini adalah bangunan sejarah yang sekarang sudah dimuseumkan, yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Sumbawa itu sendiri. Nah, bangunan ini merupakan bangunan panggung yang memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana antara hubungan manusia, alam, dan ketuhanan itu sangat erat di bangunan ini. Gitu. Nah, jadinya disinilah rasa apa ya, kayak bisa dibilang tuh serunya kita eksplorasi keluar Bali gitu. Kita bisa ketemu budaya-budaya baru, kita bisa ketemu rumah-rumah baru gitu. Yang kita lihat itu ini kok sederhana ya, cuman kota, isi tiang, segitiga, tapi di dalamnya itu kita ada punya makna yang makna yang mendalam nih dari setiap elemennya, dari kayunya, habis itu tujuannya, kenapa rumahnya harus dibuat panggung, habis itu kenapa ada ornamen-ornamen ini, itu semua memiliki arti. Kemudian lanjut. Nah, selain itu, sama halnya di Bali, itu saya di sini tetap menggunakan jiwa saya kan orang Bali, tetap saya tidak bisa lepas dari namanya ornamen. Nah,
setiap daerah itu harus punya nih ornamen dan karakternya dia yang harus dipertahankan. Nah, cuman dari masyarakat ini tidak tahu. Kadang-kadang ada beberapa yang lupa. Nah, disinilah fungsi kita mengingatkan melalui desain arsitektural. Nah, itu namanya adalah ornamen lonto enggal. Ornamen lonto enggal ini merupakan perwujudan dari tumbuhan rambat yang bernama enggal. Nah, jadi tumbuhan ini memang banyak ada di daerah Sumbawa. Nah, makanya ornamen ini bisa terciptakan. Jadi konsep ornamen di Bali dengan ornamen yang ada di luar itu sebenarnya hampir sama ya. Jadinya secara histori itu nenek moyang kita dulu itu untuk menciptakan sebuah kesan estetik dan keindahan dalam bangunannya dia itu, dia melihat alam sekitarnya. Oh, ternyata ada tumbuhan yang berulang-ulang yang akhirnya dibuatlah sebuah ornamen yang akhirnya itulah ornamen itu jadi dikembang jadinya menjadi sebuah identitas lokal. Sama halnya seperti di Bali, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Semua ornamen yang saya temukan di setiap berbagai daerah itu banyak mengambil dari alam gitu. Nah, dari ornamen ini selain ornamen lonto enggal, saya juga mempelajari ornamen yang ada di bangunan tersebut. Ternyata ada simbol-simbol nih yang harus ada, yaitu adalah namanya otak kebo, kemudian tanok kebo yang berada di kiri kanannya atap, kemudian ada ornamen nanas, kemudian adanya tiang rumah panggung, bentuk atapnya horizontal dengan level-level yang berbeda. Nah, itu yang menjadi acuan saya dalam mendesain. Nah, untuk penjabarannya itu sendiri, yaitu ada bangkung atau ornamen singa berkepala manusia. Nah, lambang ini memiliki arti hablum minallah atau hubungan antara manusia dan sang pencipta. Nah, jadi ornamen ini sederhana tapi memiliki histori yang sangat kuat dan makna yang sangat kental di daerah tersebut. Kemudian ada kepala kerbau atau otak kerbau yang memiliki arti simbol kekuatan. Kemudian ada nanas yang mengambil perwujudan dari buah nanas di mana melambangkan hablum minanas atau manusia dan pencipta. Nah, dari elemen-elemen tersebutlah di sini dalam konsep gardu pandang, di mana gardu pandang ini merupakan area pandang atau objek wisata yang menjadi titik pusat di Bendungan Bintang Banur ini, saya aplikasikan dan jabarkan seperti gambar berikut. Seperti bentuk atap itu saya tetap mempertahankan rumah adat dalam lokanya. Kemudian untuk konsep rumah panggung itu saya tetap pertahankan, hanya saja di area bawah ini saya lebih fungsikan dia sebagai area privat, area meeting dan sebagainya. Kemudian di bagian konsep gapura ini adalah permintaan dari pemilik bendungan itu sendiri, adanya sebuah histori. Dia ingin gardu pandang ini bagian depannya berbentuk seperti perahu. Dengan historinya adalah pada zaman dahulu itu masyarakat Sumbawa sendiri itu sebenarnya dulu pernah ada kasus letusan Gunung Tambora. Nah, untuk mereka lari dari letusan itu, perahu inilah yang menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, inilah fungsi dari mengangkat histori yang ada di masyarakat itu. Oh, ternyata walaupun perahu tapi memiliki peran penting. Nah, inilah fungsi kita mengingat kembali histori tersebut. Kemudian pengaplikasian ornamen itu saya aplikasikan di bagian pintu-pintu masuk. Kemudian tanduk kebu pada bagian kiri kanan yang tidak saya lupakan, dan ada beberapa kasus di luar Bali
ornamen-ornamen itu ada beberapa yang boleh kita kembangkan, tapi ada beberapa yang tidak boleh kita kembangkan. Nah, dari mana kita tahu itu boleh dikembangkan atau tidak itu? Makanya yang tadi saya bilang itu kita berinteraksi dengan penduduk lokal. Nah, ini inisial idea. Nah, nanti di dalam mata kuliah kalian, pasti kalian nantinya kalau nggak salah di angkatan sekarang 2001 ya, nanti di angkatan semester 3, 4, 5 itu kalian akan sering diobrak-abrik dengan namanya inisial idea. Inisial idea ini atau biasa sering kalau di kampus itu namanya mood board ya. Mood board ini adalah gimana sih cikal bakal kalian dalam mendesain itu, apa sih yang membuat dasar kalian menciptakan desain. Nah, mood board ini adalah kumpulan dari beberapa foto yang kalian nanti satukan ke dalam sebuah desain. Nah, di mana foto-foto ini adalah referensi atau pedoman kalian dalam desain. Contoh seperti pohon. Kalau di sini karena kasusnya saya adalah desain fasilitas umum dan landscape. Nah, mungkin saya mematenkan nanti yang harus ditanam ini kebanyakan pohon tabebuya, palem baja, kemudian ada beberapa potensi lahan yang bisa saya kembangkan menjadi area spot decking atau viewpoint, kemudian konsep pagarnya, konsep jalan setapaknya. Nah, itu semuanya terkonsep yang tidak boleh kita lupakan. Nah, ini dari inisial idea inilah yang nanti jadi pedoman kalian dalam desain. Nah, dari inisial idea ini nanti akan tercipta denah, bentuk dinding, plafon, pencahayaan, semua itu ada di inisial idea. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini dalam memasuki kawasan bendungan itu tidak lepas dari pintu masuk. Nah, pintu masuk inilah juga yang harus nih berkarakterkan apa namanya sudah berkarakterkan kebudayaan khas Sumbawa itu. Nah, dari lokasi ini saya melihat potensi kiri kanannya. Oh, potensi kiri kanan di sini ada view yang memungkinkan bisa terbentuknya sebuah bangunan seperti di atas ini. Nah, dari mana saya mendapatkan ini? Nah, setiap elemen yang ada ini punya historinya sendiri, seperti bentuk atap yang memiliki konsep keagungan atau kejayaan itu sendiri. Itu saya terinspirasi dari bentuk atapnya, istana dalam loka, kemudian tanduk kebo yang artinya kekuatan, dalam artian bangunan ini harus kokoh, kemudian list plank, kemudian ada beberapa ornamen hias kolom yang saya temukan di istana dalam loka itu saya aplikasikan ke dalam desain, kemudian konsep bentuk atap, dan juga, nah kalau bisa kalian lihat ini ada sebuah simbol ya di depan ini. Simbol ini saya buat sendiri memiliki arti rasa hormat masyarakat Sumbawa yang dimana ini terdapat simbol kepala. Nah, ini adalah simbol pedang yang saya ambil dari konsep pedang Klewang Sumbawa. Nah, tujuan saya membuat simbol ini adalah ketika pengunjung masuk ke Bendungan Bintang Embanung ini, mereka merasa disambut oleh masyarakat itu sendiri melalui perwakilan dari objek-objek ini. Elemen-elemen ini sangat penting dalam desain ya. Nah, tapi gimana sih proses saya melalui semua ini? Nah, mungkin kalian lihatnya ini, nah ini adalah di sebelah kanan ini adalah foto lapangan. Nah, sekarang saya akan coba putarkan video tentang video animasi. Tapi sebelum itu, apakah penjelasan saya tadi sudah jelas? Mohon dibantu Pak Nur. Halo? Apakah dari tadi ya sangat jelas. Hablum minallah sudah jelas sekali. ya. Oke, terima kasih Pak Nur yang selaku mewakili ini. Nah, jadi sekarang saya akan memutarkan video bagaimana sih proses saya dari sketsa bisa ketemu ini. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Nah, jadi dari awal itu
kekuatan saya di luar itu adalah sketsa saya akui kuat, dalam artian setiap sketsa desain yang saya ciptakan itu semua berasal dari sketsa ini. Nah, sketsa inilah yang nantinya menjadi acuan saya dalam membuat gambar itu seperti gambar AutoCAD, gambar 3D dan lain sebagainya. Nah, di mana di sini saya dibantu oleh senjata saya, yaitu iPad yang sangat membantu saya dalam membuat desain. Nah, konsep yang sketsa yang saya buat ini semuanya berskala, jadi tidak sembarang sketsa ya yang tinggal coret-coret. Nah, ini semuanya berskala karena nanti ini akan menjadi acuan di gambar kerja. Makanya di sini kalau kita bisa lihat ini ada garis-garis. Nah, ini garis-garis ini adalah menjabarkan setiap tinggi per 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, bisa kita lihat di sini proses saya dalam gambar itu, saya keluarin aja ide-ide saya yang saya tangkap dari hasil survei itu, ya itu adalah atapnya tumpuk 3 nih Pak, kayak gini. Habis itu saya ingin memasukkan unsur masyarakat Sumbawa, tapi dengan senjatanya, karena ini menyimpulkan suatu kehormatan dan rasa kekuatan di bangunan ini. Bisa kita lihat proses saya. Nah, ini melakukan beberapa kali revisi, beberapa kali coret-coret, memasukkan gambar, kemudian dari gambar ini dari mana mengambilnya, ornamennya Lonto Enggal ini diaplikasikan kemana, bentuknya ini, kenapa bentuknya tercipta. Nah, bisa kita lihat seperti ini, 2 wajah manusia. Nah, wajah manusia saling berhadapan, simbol hormat, selamat bagi pengunjung. Dari sketsa ini semua sudah mewakili konsep-konsep yang ada. Jadinya sebelum saya menuju proses 3D itu, saya dipatenkan di sketsa saya dulu gitu. Nah, di sini juga saya juga tidak lupa melampirkan objek yang menjadi pedoman dalam pembangunan ini apa? Oh, ternyata harus ada truk nih yang harus lewat. Apakah truk ini sesuai dengan gambar kita, dimensinya, luasannya? Nah, ini semua harus berskala. Gitu. Nah, ini prosesnya saya. Nah, bisa kita lihat. Dari proses gambar yang sudah panjang tadi, saya potong lagi, ternyata ada revisian menurut saya kurang pas, dan bisa kita lihat dari proses pengerjaan, sumber daya manusianya, saya mendapat revisi terlalu susah dikerjakan, akhirnya kita coba sederhanakan kembali. Nah, jadinya ini sudah mulai proses finishing, dalam artian kita merapikan kembali secara struktural, secara bentuk, secara skala, kemudian ukuran, semuanya ini bisa kita lihat tadi dari foto itu saya sangat mengikuti bentuk yang ada. Maaf Pak Bung Ari, Bung Ari. Ya Pak. Bisa saya buka tanya jawab nih sambil Bung Ari menjelaskan. Siapa tahu ada yang bertanya nih. Bisa Bung Ari? Oh, bisa sambilan video ini berjalan. Silakan adik-adik yang mau bertanya. Untuk sampai sini mungkin ada bertanya. Oh, ini ada 2 yang bertanya nih, Silpa sama Adi Wirya. Yuk, silakan Silpa. Ayo, Silpa. Iya Pak. Monggo. Ya. Iya Pak. Silpa ya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Silva dari angkatan 2019, sekarang semester 5. Kan tadi sudah dipaparkan bahwa untuk mencapai sebuah konsep atau ide desain itu prosesnya sangat kompleks sekali ya. Bahkan sampai harus terjun langsung ke masyarakat. Pertanyaan saya itu untuk survei dan lain-lain itu butuh waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua kan dari hasil survei itu kita akan mendapatkan sebuah
bermacam keidealisan yang ternyata juga cukup rumit dan kompleks, itu akan sesuai akan sesuai nggak sih dengan realitasnya? Kendalanya itu apa saja? Apa yang harus membuat kita membatasi agar itu dapat diwujudkan gitu, realitas? Atau mungkin kan biasanya kita udah konsep nih matang-matang, udah survei-survei gitulah. Tapi kadang ada yang seperti yang disebutkan tadi, ada sumber daya manusianya yang kurang, atau mungkin harga dan budgetnya itu tidak sesuai gitu. Itu apa yang harus kita buat membatasi biar sesuai lah dengan realitas. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin lagi satu. Ya. Ada? Tadi apa nanya tuh? Tadi ada siapa tadi? Siapa nih? Adi Wirya. Adi Wirya, silakan Adi. Ini angkatan baru nih ya, baru silakan. Selamat siang Kak Ari dan teman-teman. Sebenarnya pertanyaan saya sama seperti Kak Silva tadi, nggak jauh beda. Jadi pertanyaan saya seperti yang Kak Ari katakan tadi, kan perlu mempelajari budaya dan adat istiadat dan perlu survei ke lingkungan sekitar untuk merancang sebuah bangunan yang di tempat bukan daerah asal kita. Dan tentu itu bukan hal yang mudah dan cepat. Nah, untuk menyiapkan hal ini, Kakak Ari itu butuh waktu berapa lama sih? Dan tentu klien juga nggak bisa menunggu lama untuk desain yang kita buat. Nah, apakah Kakak melakukan kerja Rodi dengan tidak mempedulikan waktu istirahat atau meminta kepada klien untuk memberikan cukup atau waktu yang lama untuk menyiapkan desain? Terima kasih Kak Ari, apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Oke. Baik. Bisa langsung saya jawab aja berarti Pak Nur ya. Oke. Di sini sambilan proses ini berjalan. Nah, jadi bagus pertanyaannya ya dari Silva dan Adi Widya. Survei itu butuh berapa lama sih? Nah, kalau masalah survei butuh berapa lama itu, jujur saya nggak pernah mikirin ya berapa lama survei, karena mungkin karena perjalanan saya sering melakukan tentang membuat konsep budaya itu. Jadi gini, kadang saya itu harus membatasi diri saya juga, tahu schedule, anggap seperti seminggu. Nah, Pak, saya butuh waktu seminggu untuk survei, atau bahkan dalam 1 hingga 2 hari itu bagi saya sih sudah cukup untuk survei ya, karena nah disinilah tantangan kita sebagai desain interior itu adalah meningkatkan rasa kepekaan kita terhadap lingkungan. Nah, pola pikir yang tercipta ini kalian harus jalani dulu dari perkuliahan dulu ya, bagaimana prosesnya, bagaimana dari lingkungan yang ada itu menjadi sebuah konsep itu. Nah, mungkin kalau dari kalian itu kan lihat, wah ini kompleks banget, kok bisa ya secepat ini. Nah, ini untuk mencapai titik seperti saya ini, saya sudah lakoni 2 tahun 3 tahun dengan yang berulang-ulang. Jadinya untuk waktunya itu rata-rata sih saya butuh seminggu untuk memulai proses. Kadang dalam hasil survei itu sehari itu saya udah dapat segala informasi gitu. Nah, kemudian untuk pendekatan lokal yang memiliki idealisme, kemudian memiliki keinginan yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda, bagaimana kita mengambil kesimpulan. Kalau saya sih lebih berpikir simpel ya. Sekarang proyek ini kita tujukan untuk siapa dulu? Misalnya masyarakat. Nah, dari masyarakat itu pasti punya pimpinan masyarakat. Pimpinan masyarakat itu misalnya ketua adat. Nah, di samping itu pemilik proyek yang menjadi owner bendungan ini, yang menjadi orang yang harus saya tekankan konsep saya ini adalah pada pemilik bendungan bahwa ada konsep seperti ini, idealisme seperti ini. Nah, disinilah rasa kepekaan saya itu untuk menciptakan konsep. Jadinya mungkin sederhananya kayak gini.
kita lihat dulu dari masyarakat yang ada. Oh, ada masukan seperti ini. Nah, kita langsung ketemu kalau bisa itu kepala adat, adat atau tetua adat yang tahu tentang sejarah ini. Nah, jadi kalau sudah bertemu dengan tetua, apapun yang orang-orang lain bilang itu kita tidak usah pikirkan, kita ambil titik fokusnya itu adalah tetua adatnya. Kalau bisa tidak ketemu dengan tetua adat, makanya kita butuh survei ke kunjungan situs peninggalan yang dalam artian itu pakamnya sudah ada gitu loh. Yang dalam artian kalau nanya ini kenapa kayak gini, oh saya referensinya dari sini, dari museum ini. Kemudian kembali lagi yang paling basic itu adalah keinginan dari owner untuk menjelaskan ini loh kita konsepnya seperti ini, apakah pemilik bendungan ini masuk dengan konsep kita, itu sih menurut dan pengalaman saya gitu. Jadi kalau dari lamanya survei itu sebenarnya secara instan, survei itu tidak harus harus 1 hari. Jadi ketika kita misalnya jalan-jalan, kadang kita di hotel, itu saya sambilan survei gitu. Jadi untuk masalah kerja Rodi itu namanya desainer itu waktunya nggak bisa ditentu ya, si Adi Wirya. Jadinya kalau kita sebagai desainer itu otak tuh kadang jalan 24 jam loh. Tidur itu masih saya berpikir gimana ya bikin konsep. Nah, itu tantangan kita memang sebagai desainer gitu. Jadinya dengan kita terus mengasah pikiran kita untuk terus berpikir tentang daerah lokal itu akan timbul kembali, oh ini konsepnya bisa nih, oh ini konsep desainnya. Nah, untuk dari konsep pikiran itu makanya dibutuhlah sebuah sketsa yang saya bilang yang bisa Adi Wirya dan Silva lihat ini. Saya sketsa aja udah memulai itu hampir berapa kali revisi gitu. Itu sih sekiranya menurut dari pengalaman saya. Bisa ditangkap Silva dan Adi Wirya? Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Bisa Kak, terima kasih. Ada yang kurang jelas atau sudah pas? Ayo, ada yang nanya lagi? Silakan, Dek. Permisi Kak, berarti kehidupan seorang desainer itu bisa saya bilang dieksploitasi ya untuk menghasilkan sebuah karya. Bahkan sampai tidur pun terganggu barusan pemaparan Kakak. Kalau tidur terganggu itu kembali lagi, sekarang kalian mau masuk desain interior itu kuncinya satu, kalian cinta nggak dengan pekerjaan kalian? Kalau kalian cinta, otomatis kalian tahu resiko yang harus kalian hadapi. Kalau mau yang happy, santai, ya hasilnya juga happy dan santai. Maksudnya dalam artian, kalau kalian berusaha lebih baik, hasil itu akan memberikan hasil yang lebih baik juga. Kalau masalah tidurnya nggak nyenyak, ya itu memang resiko dari pekerjaan yang kalian ambil dan jalur yang kalian ambil sebagai desainer interior. Iya. Jarang saya dengar ada desain interior yang tidurnya nyenyak. Kecuali proyeknya berhasil dan cuannya gede. Nggak, Silpa tenang aja, ini Kak Ari masih sempat pacaran kok, jalan-jalan di Bogor, tenang aja. Tidak seseram itu, masih ada waktu kehidupan pribadi ya. Ya, oke. Lanjut Kak Ari. Ya, oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini area gardu pandang yang merupakan titik pusat yang berada di Iya, nanya lagi. Mohon maaf nih, Kak Ari. Yang nanya gini aja, mumpung gini. Silakan yang mau nanya, adik-adik. Angkatan baru, angkatan gini. Ya, boleh langsung di ini ya, kalau sambilan berjalan, kalau ada misalnya di bagian pemaparan ini kalian bingung, Kak, ini gambarnya apa sih artinya gitu misalnya. Nggak apa-apa, nanya aja langsung. Jadinya di sini ini dosen itu sangat baik ya, mau membuka ruang buat adik-adik itu untuk ruang diskusi. Gitu. Jadi di sini jangan beranggapan saya narasumber yang tahu itu, tidak. Saya juga masih berproses. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya tentang gambar yang saya paparkan. Jadi lanjut. Ini kok ini mohon maaf nih Kak Ari ya, ini nggak ada ya. Kak, ini nilai proyeknya berapa Kak? Fasilitas desainernya apa Kak? Gitu kok ada yang nanya ya? Ada yang mau tahu ya berapa nilai? Apa sudah dijelaskan tadi ya? Fee-nya berapa nih Kak? Nilai proyek itu ya ratusan lah. Itu kasarannya.
Jadinya gini, kalau dalam desain itu kadang harga itu sesuai dengan bobot kerjanya. Jadi kalian dibayar mahal, berarti ada harga ya hasil yang harus kalian jual juga. Nah, untuk menemukan berapa harga yang harus kita patok itu ya mulai berproses itu dari dari kalian belajar di kuliah, dari kuliah nanti di semester mau dekat-dekat lulus itu pasti akan ada tawaran dari teman-teman kalian yang kamu bisa nggak buat desain ini, bisa nggak bikin 3D, pasti akan ada tawaran seperti itu. Nantinya kalian pasti akan menyanggupi, oh bisa gini. Nah, untuk harga itu pasti kalian akan bilang ya berapa aja seikhlasmu. Nah, dari sana kita tahu, jangankan saya yang sampai di titik ini, saya sudah sering mengalami proyek itu konsep rugi 100 juta itu udah pernah dan hampir gila ya untuk sebuah proyek. Itu sih Mbak Nur dan adik-adik. Jadinya untuk harga itu proses kalian nanti yang membuat kalian itu punya harga. Oke, lanjut area pandang. Nah, ini area pandang ini jadi titik fokus di mana ini yang nanti jadi tempat objek wisata. Nah, dengan konsep yang bisa kita lihat, istana dalam loka dengan bentuknya, kemudian area viewpoint yang dimana konsep viewpoint ini mengambil bentuk perahu dengan histori Sumbawanya, kemudian bentuk jalan setapak, jalan setapaknya. Nah, ini mengambil bentuk bintang, di mana bintang ini diambil dari nama bendungan Bintang Bano. Gitu. Kemudian ini konsep kantor dinas, di mana lokasinya berada di atasnya area gardu pandang, yang ini merupakan area pasung. Nah, bentuknya pun juga tidak lepas dari istana dalam loka, tapi gaya yang di sini saya coba gabungkan gaya kolonialisme ya, dengan beberapa unsur-unsur ornamennya. Nah, kemudian, di sini walaupun saya orang Bali, tapi namanya tawaran membuat musola itu kadang kita tidak bisa ego juga. Di sini saya mempelajari membuat musola, masjid, tapi dengan arah yang sesuai dengan agamanya, yaitu agama Muslim, tentang apa aja sih pakem-pakem dari musola ini, seperti orang musola itu harus kiblatnya ke barat, habis itu jarak-jarak per orangnya itu standarnya 80 kali 120, sisanya boleh dirubah. Nah, yang pakem-pakem itu tetap kita pertahankan, dan sisanya yang boleh dikembangkan itu yang boleh dikembangkan, misalnya seperti ragam hias, bentuk atap, habis itu adanya konsep ketuhanan di musola itu berarti aku harus membuat poinnya tinggi gitu misalnya. Itu bisa kita aplikasikan di dalam desain. Nah, makanya di sini pentingnya sebuah mood board. Bisa kita lihat. Nah, ini yang menjadi inspirasi dan pedoman saya dalam mendesain. Misalnya seperti bentuk kolom, ini ada ornamen. Nah, ornamen ini saya ganti dengan ornamen lutut enggal. Nah, ini dari hasil proses yang cukup panjang tadi, dari proses sketsa, nah dapatlah hasil final, yaitu final video animasi saya. Mungkin sambil memutar, ada yang mau bertanya? Nah, ya, silahkan. Selamat siang Kak, aku Billy dari angkatan 2019, izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi aku mau nanya nih, untuk kakak kan bisa dibilang udah punya identitas sendiri ya Kak. Dalam hal ini setiap karyanya itu mengangkat budaya lokal gitu. Nah, sejauh yang udah kakak jalanin, apakah pernah gitu kakak buat suatu karya yang emang terpaksa nih nggak ngangkat budaya lokal di dalam suatu karya yang kakak buat gitu?
Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, itu sekarang kan kakak udah punya studio sendiri. Terus gimana sih proses kakak untuk mencapai proyek-proyek yang udah kakak sebutin tadi kan? Apakah itu apalagi kan sampai BUMN atau BUMS gitu ya? PUPR lah bahasanya. Terus oh iya. Nah, itu apa kakak yang ditawarkan atau kakak yang menawarkan gitu? Dalam hal ini kan biar kami sekiranya dapat mempersiapkan juga apakah kami nanti semisal ada nih yang buat studio sendiri, apakah kita harus menghubungi kontak-kontak tertentu atau memfokuskan pada promosi pribadi di platform-platform tertentu gitu, sehingga si pencari talent ini melirik karya kita gitu kurang lebih. Terima kasih Kak. Ya, oke. Jadi terima kasih Lili atas pertanyaannya. Pernah tidak membuat konsep tanpa budaya lokal? Pernah di awal-awal proyek sebelum dalam apa namanya masuk di dalam dunia bendungan ya. Karena kan di sini tuntutan kerja ini kembali sebenarnya dari tuntutan kerja. Itu adalah tuntutan kerja saya itu adalah di bendungan, di mana bendungan ini adalah milik Indonesia dan sesuai dengan wacananya Pak Jokowi kan ingin setiap bendungan itu bangunannya itu punya identitas lokal. Nah, disinilah cikal bakal awal saya masuk itu bermula dari yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah saya membuat gazebo. Jadi kalau kita lihat, oh sederhana sekali ya bikin gazebo, tapi prosesnya itu dari sanalah saya mendapatkan itu tawaran, bukan ditawar, tapi tawaran dalam artian, Ri, saya ditelepon, kamu kan sudah lulus nih, gitu. Ini kita butuh desain nih, ngedesain gazebo, bisa nggak? Tapi yang mengangkat budaya lokal Dompu. Oh, siap, saya coba, gitu. Jadinya kita mencoba tapi dengan penuh keseriusan dalam artian saya tidak pernah membayangkan proyek akan sebesar ini ya sampai ke titik ini nggak ada gitu karena yang fokus di pikiran saya pada saat itu adalah ya udah menciptakan gazebo seunik mungkin sebaik mungkin yang berkarakterkan lokal. Setelah kita buat, kita presentasi, akhirnya disetujui, kemudian ditawari kembali, mau nggak coba di bendungan ini? Akhirnya, oh ya kita coba. Akhirnya kakak coba ke bendungan sebelah, bendungan Beringin Sila namanya. Pada saat itu sedang berproses juga. Sudah selesai, kemudian disetujui lagi, lanjut lagi ke bendungan Bintang Bano. Nah, bendungan Bintang Bano ini apa namanya? Saya sudah lumayan lama di sini dan terus mengulik tentang konsep lokal, berkali-kali revisi. Nah, jadinya kuncinya di sini adalah pernah tidak mengangkat budaya lokal? Pernah. Itu pada saat di kantor. Kemudian apakah ditawar di ini? Saya mendapat tawaran yang awalnya itu adalah hanya membuat gazebo, tapi dengan kita sebagai desainer dengan sungguh-sungguh menciptakan konsep, ketulusan kita dalam menciptakan konsep dan serius di konsep tersebut, akhirnya kita diakui. Jadi buat Dili nantinya kalau kamu sudah kuliah, apapun kasus yang kamu terima di desain nanti, entah itu kecil, misalnya buat bar, buat kafe yang ukurannya 5x6 atau bikin restoran yang besar, jangan pernah meremehkan sebuah kasus gitu. Walaupun itu kecil gitu. Karena pengalamannya kakak sebelumnya itu pernah mengangkat di kantor lama, itu kakak cuma bikin bar ukurannya 5x3, tapi ruwetnya luar biasa karena ownernya orang luar, bule, itu dia punya idealis yang sangat tinggi. Jadinya jangan pernah meremehkan sebuah kasus.
kalau kalian serius dengan kasus kalian, kalian serius dengan proses kalian, kalian akan dengan sendirinya mencapai di posisi puncak yang kalian harapkan. Seperti itu. Kemudian untuk proses saya membuat studio itu sebenarnya tidak ada planning ya, hanya nama Aurora Studio itu memang sudah saya sering kumandangkan sejak saya di semester 2 di kampus, dan sering saya kumandangkan di depan dosen-dosen. Jadinya dengan tujuan nama Aurora itu sudah terbenak di, oh punyanya nih Ari ini punya, gitu. Sehingga akhirnya terwujudlah studio ini. Kemudian studio ini terbentuk karena yang pertama adalah proyek, di mana proyek terus menumpuk, otomatis saya tidak bisa berjalan sendiri lagi, saya butuh tim. Nah, dari sinilah saya mencari tim, yang dimana tim saya berasal dari kantor saya sebelumnya, yang saya ajak join, dan mereka welcome, dan kita juga sama-sama punya visi misi yang sama, jadinya kita bangun desain ini sampai di titik ini bersama-sama. Seperti itu sih, Dili. Gimana? Ya, terima kasih banyak, Kak. Ya, kalau oke. Nah, ini bisa kita lihat tentang video pengaplikasian budaya lokal saya di daerah Bendungan Bintang Bano yang disetujui oleh pejabat-pejabat di sana, dan sekarang sudah terbangun, dan mohon doanya semoga di bulan Oktober peresmian bendungan berjalan lancar dan Pak Jokowi senang dengan hasilnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, ini adalah foto lapangan yang sekiranya dari proses tadi jadinya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat area genangan yang memiliki potensi view gunung sebelumnya. Nah, potensinya itu seperti ini. Gunung. Jadinya kita ini sebenarnya berada di area perbukitan. Nah, ini adalah area gardu pandang atau area pandang yang tadi saya lihat. Nah, bisa kita lihat. Nah, inilah hasil konsep gardu pandang yang sudah mengalami beberapa kali revisi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya tanpa mengubah karakternya. Jadinya perubahannya itu kebanyakan itu adalah perubahan di bagian material, karena yang pertama sumber daya manusia, kemudian sumber daya bahannya, yang di mana lokasi bendungan ini kan berada di pelosok-pelosok pegunungan, otomatis biaya transportasi itu mahal. Jadinya bangunan ini kita lihat memang sederhana, tapi untuk mencapai bentuk ini tuh butuh perjuangan yang sangat tinggi karena lokasi, situasi, kondisi alamnya yang sering-sering hujan, struktur tanah, itu juga kita harus pikirkan. Cuman dari hasil perjuangan kita menciptakan sebuah desain bangunan yang menurut saya pribadi ini sangat menyatu dengan kondisi lingkungannya. Nah, bisa kita lihat, ini adalah gardu pandang, di mana panggung nanti kemungkinan area ini akan menjadi area peresmiannya Bapak Jokowi untuk bendungan Bintang Bano. Nah, ini adalah kantor dinasnya yang kalian sudah tadi lihat animasinya. Hasilnya seperti ini. Jadi ada beberapa revisi seperti letterbox, kemudian ada beberapa ornamen yang dirubah, gitu. Jadinya kemudian material yang sederhana, tapi di sana itu ini adalah yang paling apa ya, sangat perfect untuk hasilnya ya, dan pengerjaannya memang sangat rumit walaupun hanya sesederhana ini. Jadi seperti itulah kondisi kita mendesain di luar ya, dengan keterbatasan bahan dan sumber daya manusianya, tapi dengan hasil yang sangat maksimal seperti ini. Nah, ini desain kantornya. Nah, ini desain musola yang tadi saya paparkan. Nah, dari desain musola ini sangat diapresiasi karena ini sebuah wujud musola baru
yang dalam artian multifungsi, yang artinya bisa menjadi sebagai tempat ibadah, tapi juga memiliki kekuatan nilai estetis sehingga bisa menjadi objek foto yang bisa diabadikan. Nah, di sini saya tetap mempertahankan elemen-elemen ornamen, yang dalam artian ornamen ini sudah memiliki pakem yang tidak berani saya rubah, tapi saya letakkan di beberapa objek yang tujuannya objek ini akan sering dilewati manusia, sehingga ornamen ini akan terpatri di pikiran pengunjung bahwa oh ini ya ornamen khas Sumbawa, dan mereka juga punya rasa bangga. Nah, ini misalnya, ini rumah dinasnya, pengerjaannya. Nah, selain rumah itu yang buat kuliah landscape. Harus kalian pikirkan, dan kalian akan melewati ini bisa mata kuliah landscape. Sekian pemaparan dari saya dan karyawan, dan rasa hormat kami dari tim Aurora Studio Design. Sekian, jika ada yang kurang jelas bisa, yang nantinya masih ada waktu ini ya, yang bisa kita saling tukar-tukar pikiran. Teman-teman yang berjumlah 100 mahasiswa di sini. Ya, sekian. Pak Nur bisa ini. Ya, terima kasih Kak Ari. Ini sangat luar biasa ya. Proyek-proyeknya sangat strategis sekali, monumental gitu. Halo, Pak Nur. Ya, Kak Ari, ya siap. Ya. Kembali saya ulangi, ini sangat monumental, proyek yang sangat strategis. Bahkan nanti akan diresmikan oleh Pak Jokowi ya, Kak Ari ya. Halo, halo Kak Ari. Wah, hilang ya. Halo, halo Kak Ari. Mana Kak Ari nih? Kak Ari. Halo. Ya, buat adik-adik yang masih menyaksikan, kita masih ada waktu sampai 23 menit kira-kira. Ya, ini proyek akan diresmikan oleh Pak Presiden langsung. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tonggak ya. Alumni desain isi dan pasar diakui karyanya ya. Siapa tahu ini menjadi satu rapid order istilahnya. Sehingga akan lebih banyak lagi ya lulusan alumni kita yang akan diperlukan untuk membangun di Indonesia Timur. Saya kira begitu. Ini Kak Ari kemana nih? Halo, Pak Nur. Ya, siap. Ya. Ada pertanyaan adik-adik? Halo, Pak Nur. Ya. Halo. Dengar Ari? Ari? Halo. Halo, kedengeran? Halo. Halo, kedengeran Ari? Aduh, Pak, ada sedikit kendala. Oh, sudah. Halo, kedengeran, Pak? Ya. Mau dilanjutkan nih, tapi kita gini aja. Kita tak jawab lagi. Atau ada materi mau disampaikan lagi apa enggak? Sudah cukup sih, Pak. Tinggal tanya jawab. Oh ya. Oh ini ya, silakan nih dari Fidel Nur Arham ya. Silakan Fidel, mau nanya apa nih?
Ya, terima kasih atas waktunya Pak Nur dan Kak Ari. Saya ingin bertanya eh, mengenai tadi kan sempat dibahas proyek fasilitas umum itu bisa dijadikan untuk sarana edukasi juga gitu kan. Nah, Ya, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dalam setiap proyek yang dibuat itu apabila berorientasi pada sarana edukasi, proyek yang bersangkutan juga menyediakan fasilitas literasi baik secara langsung maupun digital seperti barcode yang tergenerate ke sebuah artikel ataupun jurnal gitu, atau adakah cara efisien untuk menarik pengunjung supaya bisa membaca atau mengetahui edukasi yang diberikan. Terlebih mungkin ada pengunjung yang memang datang hanya untuk sekedar rekreasi gitu. Ada cara untuk menarik pengunjungnya atau tidak gitu. Terima kasih. oke. Ini Oke, langsung saya jawab aja ya. oke. Oke, untuk masalah dalam bendungan ini sistem ini yang mempunyai peranan penting juga dalam mensosialisasikan. Nah, ini pelosok dan apa namanya jadinya belum terlalu dibuka secara umum. Jadinya nanti setelah peresmian mungkin itu akan diumumkan secara bertahap. Nah, dan dalam kasus ini adalah bendungan ini memang bendungan ini sudah disosialisasikan ke masyarakat sekitar bahwa bendungan. Wah, terputus dia nih. Halo, Kak Ari. Kak Ari. Mana Kak Ari nih? Saya bantu jawab ya, Del. Halo, Del. Boleh. Pertanyaan kamu kan apakah ada barcode dalam konteks edukasi? Betul. Ya, yang pertama adalah ini proyek strategis nasional. Tentu dalam website di Kemen PR-nya akan diterangkan ya konsep-konsep apa yang ada di balik bangunan itu. Yang kedua, karena bentuknya unik, diharapkan masyarakat atau dari itu akan menjadi viral. Jadi bangunannya itu sudah apa namanya secara visual itu sudah bisa bercerita, Del. Kalau kamu ada barcode itu kayaknya proyeknya baru tuh. Kalau bisa ajukan proyek itu, Del, bagus, Del. Ya, kayaknya belum itu difasilitasi oleh Kemen PR karena mereka masih fokus pada pembangunan fisik gitu. Nah, diharapkan nanti setelah dibuka oleh Jokowi ada dari apa namanya reportase media, diharapkan itu yang menjadi viral sekaligus nanti pihak pengelolanya akan promote itu apa makna-makna di baliknya. Kira-kira begitu, Del. Berarti kita sebagai calon desainer gitu, bisa diharapkan setelah lulus nanti bisa menghasilkan produk yang memang bisa merepresentasikan, bisa menjelaskan secara langsung gitu dari visualnya apa makna dari konsep yang dibangun gitu Pak ya. Ya, biasanya pas presentasi, Del, kan kamu biasanya tender itu. Kalau ada tunjuk langsung atau tender, biasanya di sana kamu presentasi apa sih maksud dari desain kamu. Nanti presentasinya dihadiri oleh bos-bos, pemegang keputusan gitu, Del. Di sana kesempatan kamu menjelaskan kalau sudah ACC itu jadi tanggung jawab dari Kemen PR sebagai pemilik dari fasilitas itu yang akan mensosialisasikan, Del. Tapi bahannya dari kamu.
Makanya ketika mendesain itu yang berhubungan budaya itu harus ada semacam riset sebagai bahan presentasi, Del. Kira-kira begitu, Del. Oke, baik Pak. Cukup jelas. Terima kasih Pak. Ya. Ayo yang lain sambil nunggu Kak Ari, saya bisa jawab. Ini Kak Ari ini sebenarnya dulu patung ya. Dia dikenal di angkatannya jadi Ari Patung karena memang dia berbakat di bidang dia sebenarnya multi talent nih. Ini kembali dia. Ini mohon maaf Kak Ari, Maaf, saya ya sambung. maaf tadi, aduh koneksi agak gini Ya, ya. sedikit saya sambung dulu sedikit. Ini Ya, Kak Pak. Ari ini memang bakatnya multi talentnya sangat tinggi ya. Dia itu sudah bisa sebenarnya dia sudah jadi pematung profesional sebelum masuk desain interior. Waktu SMA udah bisa matung gitu. Sehingga tidak heran penguasaan tentang ornamennya itu tinggi karena memang dia berbakat di bidang itu. Nah, untuk mahasiswa juga kita sudah di kampus sudah ada ornamen, elemen estetik. Itu gunakan dengan baik untuk belajar deh ya. Ini belajar nih bukan kayak SMA lagi ya. Baru sudah selesai kuliahnya dikira selesai enggak nih. Desain itu adalah pembelajaran seumur hidup deh ya. Jadi Anda harus apalagi dunia kreatif deh ya. Seperti katanya Pak Kak Ari tadi, jangan anggap remeh setiap proyek yang datang karena proyek itu adalah kepercayaan dari orang deh ya. Di sana ya. Ini ya silakan Kak Ari kalau ada yang mau ditambahkan lagi silakan. Saya cuma mengikuti. Oh ya, maaf terpotong tadi. Masalah edukasi tadi itu ya kembali kepada pemerintah. Itu akan belum satu membuka beberapa gerai warung, yang jadinya akan banyak dampak dari desain-desain arsitektural ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, yang lainnya mungkin apa? Halo, cek Pak Nur. Halo, cek satu. Ya, Kak Ari, Pak Nur lagi terima telepon sebentar. Oh ya ya, sorry. Kak Ari, gimana Kak Ari? Oh ya, itu sih dari adik-adik nggak ada pertanyaan dengan jumlah peserta 100? Silakan adik-adik mahasiswa. Mungkin apa tips kalian? Ya, kalau ada yang ingin melanjutkan pertanyaan, silakan Kak Ari sudah siap sedia nih. Jadi kesempatan ini sangat langka ya. Jadi seorang profesional mau berbagi dengan kita di sini. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik supaya kalian dapat wawasan yang lebih. Karena di kampus kita akan lebih banyak teori nantinya untuk yang pengalaman di lapangan mereka-mereka inilah yang akan memberikan secara lebih banyak ya. Jadi kesempatan ini harap digunakan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan kalian. Silakan. Ya, sesuai katanya Pak Todi tadi itu benar ya Kak. Halo Arce. Oke. Jadi benar ya katanya tadi Bapak Todi, kalau di kampus itu tentang teori, tapi untuk pelaksanaan di lapangan itu nanti kalian akan kemungkinan agak sedikit ada beberapa perbedaan, di mana
kampus dengan lapangan itu adalah di mana di luar itu kalian akan lebih banyak mengenal tentang pengenalan material, material di lapangan. Kali banyak banyak. Ya, silakan Olivia. Ini mohon maaf di prodi rame, Pak Adi ulang tahun hari ini. Ya, silakan Olivia. Iya, pegat. Halo. Ya, sorry, agak putus-putus. Nih, mohon maaf nih. Ya, mohon maaf juga nih agak koneksi agak ini. Ya, ini Kak Ari ada yang nanya nih dari Olivia. Apa Ya, Pak. apa motivasi kakak ngambil kuliah di desain interior? Kakak kan sudah bisa bikin patung gitu katanya. Silakan dijawab Kak Ari. Ya, oke, ini ada lagi pertanyaan mungkin masuk dulu motivasi. Putu Eka Suarsana. Halo Kak, Ya. aku dari angkatan 2021. Aku mau nanya, Kakak ini kan lulusan sekarang kan ngambil kayak proyek bendungan kayak gitu kan termasuk di luar jalur ya, kayak itu termasuk ke eksterior bukan ya? Gimana sih caranya Kakak untuk bersosialisasi? Pasti ada apa namanya? Cara Kakak bersosialisasi ngambil proyek di eksterior gitu loh. Ya, oke. Mulai paham ya. Oke, langsung kita jawab ya. Yang Olivia, motivasi masuk desain interior itu padahal bisa bikin patung karena duit sih. Ya, jujur aja namanya manusia, kita kan butuh duit. Di patung, khususnya di Bali, karena saya juga sudah sering lapangan, ada rasa finansial. Halo, putus ya? Aduh, jelek sana.
Dr. Kusumo. Nomornya tak WA ya? Tak WA. Halo, maaf terputus. Langsung lanjut ya. Motivasi itu lebih ke itu dah. Kakak itu tipikal orang yang ingin mencoba sesuatu yang baru, yang menarik. Contohnya adalah pengembangan dari patung ini bisa kemana saja. Salah satunya dunia interior dan arsitektural. Nah, kemudian untuk Putu Eka, kenapa sih kakak interior tapi landscape? Dulu, kalian kan desain interior, habis itu di kuliah kalian mempelajari tentang ilmu landscape. Nah, itu sebenarnya semua saling berhubungan ya, antara sipil, interior, landscape, arsitektural, itu semua elemen itu saling berhubungan, hanya saja punya bobot yang berbeda-beda. Putu Eka misalnya seperti interior, kita menguasai ruang, kita menguasai suasana, kita menguasai unsur elemen manusia, itu sangat kuasai. Tapi kita lemah di sipil, di struktural, makanya ada orang struktural. Nah, dengan adanya orang struktural itulah kita saling berkontribusi dan saling berkoordinasi. Dan cuman kita saya dalam interior bukan hanya gojlok, tidak tahu sipilan itu enggak juga. Kita juga harus perlu tahu, makanya selain interior kita harus mempelajari semua dasar-dasar arsitektural juga, seperti permainan kolom, penempatan listrik, itu wajib kita ketahui gitu. Jadinya jangan baru kita interior ya udah kita interior aja, jangan, karena di lapangan itu kita tidak tahu nih dunia kerja itu seperti apa. Jadinya semaksimal mungkin kalian punya waktu, maksimalkan bakat kalian untuk kalian pelajari semua hal itu gitu, misal arsitektural, interior, landscape, tanaman, ragam hias, ornamen. Aduh, ya. Ya, mohon maaf nih. Mohon maaf Kak Ari. Ya, ini putus-putus Kak Ari. Mohon maaf nih. Ya, maaf Pak. Untuk Olivia, saya kira Kak Ari sudah menyampaikan dengan jelas. Waktu juga sangat mepet. Ya, gini aja Dek, yang mau lebih kenalan lebih jauh, yang mau lebih secara live, nanti Kak Ari sering ke kampus kok, ke ruang dosen, kalau mau sama Kak Ari langsung ya. Kak Ari sudah jinak karena sudah punya pacar, jadi aman saja buat yang cewek-cewek. Kalau dulu baru jomblo, jadi aman saja. Silakan kalau ada angkatan baru yang mau secara live ketemu Kak Ari, dia sering ke kampus, ke ruang dosen kok, ini banyak ngobrol-ngobrol sama dosen. Saya kira gitu. Mohon maaf Kak Ari, karena waktu yang memisahkan kita, saya minta aplaus dulu Pak Ari lah ya. Aplaus dulu buat Kak Ari. Ya, terima kasih Kak Ari atas waktunya. Aplaus. Ya. Nanti kalau memang kurang, silakan dijawabkan lagi. Mungkin Ayuji mau ngobrol-ngobrol secara santai, silakan. Silakan ya. Saya kira gitu. Baik, untuk kuliah umum pada hari ini sampai di sini. Ya, kami silakan diisi absen untuk mahasiswa. Dan buat Kak Ari, silakan nanti koordinasi dengan Pak Adi. Oh gitu. Saya minta ini semua buka videonya ya. Kita mau foto ya. Kita mau print screen ya. Silakan dibuka kameranya. Gimana caranya? Pak,
Bu Ari ya. Ayo dibuka kameranya, Dek. Saya mau print screen. Aduh, gitu dah dia. Ya. Ini baru tolong dibuka. Ya. Tampaknya baru bangun semua. Untung kampus Merdeka nih. Ya, siap. Ya, oke, sabar dulu. Untuk halaman 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman 2. Buka semua ya. Bukan bajunya dibuka, kameranya ya. Oke, buka semua kameranya. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman 3. Oke, buka kameranya. Ya. Yang belum mandi angkat tangan. Ya, silakan. Ya, oke. Halaman 3, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Halaman 4. Oke, dibuka kameranya. Ini Mutro, Angga Astugina, apa udah mandes sudah. Audia Kristia Dwi siapa ini? Angga Astugina nih, ada lagi munggah nih, saya ada lemah nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya sekarang halaman terakhir. Ini siapa nih? Audi, siapa? Dalila. Baik Rizka, bagus. Ayo ya bangun. Ya, sudah cukup rebahannya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Ari. Buat mahasiswa, sampai jumpa di kuliah umum besok ya. Siapa pembicaranya Pak Cuman? Besok Pak Sosiawan. Oh ya, Pak Kadek Sosiawan besok ya. Kuliah umumnya tentang elemen dekoratif ya. Kadek Sosiawan dari Rencana Desain. Terima kasih Kak Ari. Kapan main ke kampus Kak Ari nih? Kak Ari? Mungkin Rabu, Kamis lah. Oh gitu ya, main-main kampus ya, kita makan-makan sini Kak Ari ya. Oh iya Pak. Terima kasih Kak Ari. Nanti koordinasi sama Pak Adi untuk masalah honornya ya. Terima kasih Kak Ari. Iya Pak. Iya Pak. Oke, demikianlah acara